Selamat siang Klinikers. Selamat siang Selamat lagi berjumpa klinikers. kembali bersama saya dan Mas Beben. Nah, sekarang Mas siang ini kita tidak akan mengundang teman, Nah, tapi kita akan mengundang salah satu personil brand klinik, Mas. Selama ini yes, mungkin teman-teman atau klinikers belum tahunya tahu kan brand ya. klinik itu kita berdua ya. Betul, betul, betul. Ternyata tuh ada beberapa juga di belakang yang mungkin Yang tidak tampil canggih-canggih ya. di belakang Yang ya. canggih-canggih di belakang. Hari ini temanya adalah seputar YouTube, Mas. Ah, Bagaimana cara mengoptimasinya, bagaimana cara memanfaatkannya, dan benar. semua itu akan dijelaskan oleh salah satu personilnya brand klinik namanya Mas Denny. Nah, nah Mas Mas Den Denny ini itu spektakuler nih. luar biasa, Mas. Begitu Mas Doni bersedia join di brand klinik aja kita udah senang banget ya, Mas. Yoi. Alhamdulillah Kalau didukung bisa pesta satu 7 malam, kita sosok. pesta 7 malam ya, Wi, ya. Tapi kayak COVID nggak bisa Betul, pesta ya betul. sudah lah ya. Ya, ternyata brand klinik didukung oleh orang-orang yang sangat berpengalaman atau punya keahlian di bidangnya masing-masing seperti Mas Denny Betul. ini. Kalau bicara soal Alhamdulillah. YouTube, kalau kita lihat Mas di channelnya JenGC yang Ya. subscribernya sekarang udah tembus sekitar 500 ribuan kalau nggak salah Mas. Aduh, 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 aduh. Saya mengikuti Mas Denny ini benar-benar Mas. Cara membangunnya, ilmu-ilmu yang diberikan di YouTube-nya itu emang benar-benar sudah diterapkan sendiri di akunnya Mas Denny itu. Benar, 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 Nggak benar. usah panjang-panjang, Mas, kita langsung undang Mas Denny aja bergabung, biar Mas Denny akan Selamat bercerita. siang, Mas. Silakan Mas Denny Siang, Mas Denny. bergabung bersama kami, Mas. Terima kasih Mbak Wiwi, Mas Ben. Akhirnya saya terseret juga di sini. Ya, Pak. Nongol. Wah, Oke, tapi saya semangat untuk bergabung di sini karena saya lihat sekarang ini kan alhamdulillah. apa masyarakat tuh lagi butuh. Alasan saya yang lihat masyarakat lagi kesulitan untuk ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin Ya, ya. situasinya seperti itu. Kemudian eh, adanya brand klinik ini saya lihat mencoba untuk membantu teman-teman yang punya usaha sehingga mereka bisa lebih maju, lebih mandiri gitu kan. Tidak Betul, betul. tergantung dengan siapapun, mereka bisa survive. Sebenarnya ini mirip dengan yang saya buat juga di channel saya gitu. Karena Ya, betul. terus terang selama tiba-tiba ada COVID ini kita harus di rumah, itu YouTuber yang sudah mulai bisa menghasilkan tuh yang bisa survive karena justru YouTube tuh semakin banyak dikunjungin karena di rumah nggak bisa mau ngapain, akhirnya nonton YouTube. Betul. Jadi konten-konten kreator di YouTube itu punya kesempatan lebih baik akhir-akhir ini. Ya, Oke, betul, betul, Mas. untuk yang tadi Mbak Wiwi tanyakan mungkin ya, apakah brand itu, apakah usaha itu perlu di brandingkan di YouTube itu kira-kira gitu Mbak ya? Ya, Iya, betul. iya, iya. Menurut saya itu perlu karena YouTube itu kan sekarang platformnya video itu kan di media sosial mungkin Mas Ben dan Mbak Wiwi sudah sangat paham ya bahwa kondisinya di media sosial itu video termasuk yang menjadi favorit untuk ditonton. Mau di platform Betul. manapun sekarang udah ada videonya. Nah, Betul. YouTube sendiri yang mengkhususkan untuk platform Konten video, video. konten video itu tentu saja lebih punya kelebihan karena mereka fokus di situ dan juga yang saya lihat itu YouTube itu kan berbeda dengan platform lain yaitu terutama YouTube itu search engine, mesin pencari, Oke. Oke. ya kan? Jadi YouTube itu punya sistem rekomendasi untuk konten itu ada banyak banget. Jadi kesempatan untuk konten kita ditemukan di YouTube oleh penonton itu sangat sangat luas. Ya kan, misalnya Oke. dari Google, kita nyari sesuatu di Google disodorkan juga video YouTube karena hasil pencarian Google juga ada video YouTube kan di bagian atas. Betul. Itu salah satu sumber traffic. Betul. Kemudian sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi itu kalau kita habis nonton video kan ada rekomendasi yang lain kan? Iya, iya. Nah, itu ada yang di samping, kalau di laptop, kalau di bawah itu ada HP ya. Iya, di Kalau HP di di bawah. HP ada di bawah. Nah, itu Iya, betul. salah satu sumber traffic juga untuk video kita. Kemudian dari sisi aplikasi sendiri, kita buka YouTube, kita buka aplikasi YouTube itu kan pas buka pertama kali udah ada video-videonya kan?
Iya, Iya, betul. iya, Nah, betul. Suggestion itu ya Mas yang Iya, iya, disarankan iya. ya. tadi itu yang disarankan, yang recommendation atau suggestion itu tadi. Tapi Oh, saat oke. kita membuka YouTube .com gitu pertama ya kali pokoknya di di home, awal-awalnya ya, ya. nah itu kan juga tersedia video-video. Iya, betul. Ya. Kayak Bah, ada Heeh, bagian-bagian gitu atau ya, apa gitu ya heeh. Mas ya. Iya, Memang berdasarkan minat, kita sebelumnya nonton apa biasanya disodorkan yang serupa, iya, atau iya, iya. berdasarkan bekas searching kita. Iya, iya, Tapi iya, iya. berdasarkan tren juga bisa. Jadi misalnya video ini lagi tren, kemudian topiknya lagi trending. Itu kalau penonton banyak yang respon bagus, itu akan segera disebarkan di mana-mana. Bahkan Oke. ke orang yang belum nonton, belum pernah nonton channel itu, belum pernah subscribe, bisa nongol. Pasti Mas Benny Mas, dan betul, betul. Mbak Vivi kan pernah buka lihat YouTube, home YouTube. Ini video aku nggak pernah nonton, nggak pernah itu, tapi tahu kok nongol di sini gitu kan. Iya, betul. Ini saya termasuk yang bangga yang menonton video Blackpink berapa jam Iya, setelah dia. iya, betul. Iya ya. Itu karena dia mungkin Bangga paling populer ya jam Mas setelah waktu itu jadi ya Mas kalian ya. kan saya nonton Blackpink. Ya, itu karena lagi trending, jadi YouTube sepertinya profiling gitu, profiling. Jadi profiling penonton Iya, itu, iya, iya. jadi kita bisa mendapatkan dari Google, kita mendapatkan penonton dari search-nya YouTube sendiri, kita bisa mendapatkan penonton dari rekomendasi, kita bisa mendapatkan penonton dari home, dari feature, ya kan? Nah, semua itu bisa membuat sebuah video atau bahkan channel kecil sekalipun mempunyai kesempatan yang sama dengan channel yang besar. Kalau nantinya bisa memenuhi beberapa syarat yang di apa ya, parameter untuk nongol di 4 sumber traffic tadi itu, YouTube membutuhkan sesuatu. Oke. Jadi saya mau jalan ceritanya dulu ya, bahwa Ya, itu ya, yang, ya, yang ya, ya. membedakan bahwa Logiknya ya. mengapa di YouTube itu menarik, karena untuk mendapatkan penonton itu sangat besar. Karena dari beberapa bagian yang tadi saya ceritakan itu, sumber trafficnya macam-macam. Oke, nah untuk bisa mendapatkan sumber traffic dari beberapa hal tadi, itu juga bisa dilakukan oleh konten kreator sesuai dengan kemampuan mereka. Oke. Jadi gini, tadi kan sumber traffic ya, sumber trafficnya dari itu. Saya contohkan misalnya dari penelusuran atau dari searching di YouTube maupun di Google. Biar video kita di ranking, itu kita bisa memaksimalkan SEO-nya, Oke. keywordnya. Kita menggunakan keyword yang ada di judul, deskripsi, dan tag. Saat kita upload video, kita bisa mengeset metadatanya. Jadi itu bisa memungkinkan kita untuk mendapatkan viewer dari penelusuran. Ya, Oke, jadi oke. saya sudah mencoba mensarankan ini ke beberapa student di kelas DNJC ya. Kemudian saya ada kelas, kemudian channel baru ada 1 video, dua video, sampai sekarang baru 4 video. Itu semua videonya sudah bisa dapat ranking karena riset keywordnya dia serius. Oke, jadi untuk mendapatkan dari penelusuran itu dari pemakaian keyword. Kemudian tadi sumber selanjutnya adalah dari rekomendasi. Saat kita nonton video, kemudian akan nongol video kita misalnya. Ya. Bagaimana caranya video kita itu bisa masuk ke bagian rekomendasi? Itu pertama dari SEO, dari keyword. Karena kan gini, pada saat orang nonton sesuatu, misalnya Mas Ben hari ini nonton bola, besok nonton apa? Blackpink, ya kan? Nah, besoknya lagi Mas Ben nonton kopi misalnya. Rekomendasinya bisa nongol bola, bisa nongol Blackpink juga, padahal lagi nonton kopi. Ya, karena YouTube melihat profilnya sebelumnya. Orang ini nonton bola, orang ini nonton Blackpink, sekarang nonton kopi, ya sudah ini. Saya sodorkan lagi Blackpink, siapa tahu dia masih pengen nonton. Oke. Kan? Nah, bagaimana YouTube mengambil
video Blackpink untuk direkomendasikan lagi karena video Blackpink itu dia ada metadatanya. Judulnya lagu Blackpink apa misalnya. Kemudian deskripsinya ada kata Blackpink. Oke, jadi biar video kita nongol di rekomendasi juga, kita harus menggunakan kata kunci. Itu pertama, karena YouTube melihat relevansinya. Ya kan? Jangan sampai YouTube nanti salah merekomendasikan ke Mas Ben, misalnya kemarin Blackpink, sekarang bola, sekarang nonton kopi, yang mau disodorkan Blackpink, tapi dia ngasih video yang keliru gitu kan, nanti nggak akan ditonton. Iya. Nah, Blackpink-nya tuh Blackpink-nya tuh jadi gambarnya gambar mawar hitam gitu nggak mungkin Mas. Maksudnya itu dia per video punya metadata sendiri ya, nama sendiri ya. Nah, itu bisa terjadi kalau yang misalnya pembuat video mawar pink tadi itu nggak mengoptimasi. Ya kan? Bisa jadi YouTube salah karena robot kan, salah ngasih mawar ke Mas Ben. Akhirnya nggak ditonton walaupun ada ping-pingnya, bukan itu maksud saya gitu kan. Iya. Jadi memaksimalkan kata kunci. Nah, tapi tidak semudah itu karena YouTube selain ngambil relevansi, YouTube pengennya itu penonton kan puas. Nah, video-video yang nongol di rekomendasi itu biasanya yang sudah terbukti memuaskan penonton sebelumnya. Memuaskan itu kalau di YouTube itu ada rata-rata durasi tonton atau retensi penonton. Nah, retensi penonton misalnya video 10 menit, yang nonton cuma 1 menit, yang nonton cuma 2 menit, itu kan berarti kemungkinan orang cuma 20% yang nonton. Ya sudah, kamu di bawah dulu deh rekomendasinya. Walaupun kamu bahas Blackpink, kamu di bawah dulu sana sampai di scroll jempolnya kapalan baru nongol, gitu kan? Karena mohon maaf videomu nggak memuaskan Mas Ben takutnya, makanya di. Nah, kategori memuaskan itu dilihat dari mana, Mas? Robot YouTube membacanya seperti apa? Retensi penonton bisa kita lihat juga. Jadi video kita itu sebenarnya seberapa persen disimak oleh penonton. Berapa lama orang ini menarik Mas. Jadi sebetulnya nggak perlu, kalau kuncinya salah satunya adalah retensi, jadi nggak terlalu perlu bikin video panjang-panjang sebetulnya, atau ada minimumnya Mas untuk sebuah video di YouTube itu. Ya. Karena kan ada kecenderungan ternyata ini maaf ya Mas, saya baru ya. Kalau panjang-panjang siapin buat taruh iklan banyak gitu kan, sementara ditonton juga enggak gitu. Jadi itu gimana Mas cerita itu? Penonton itu kan memang memegang kunci ya, maksudnya kita membuat video itu sebenarnya tidak ada aturan khusus harus berapa menit. Jadi kalau yang saya sarankan, bikinlah video secukupnya, sebutuhnya kamu bikin video. Kamu butuh video 5 menit untuk menjelaskan sesuatu, ya 5 menit. Butuh 10 Tapi menit. nggak ada minimumnya, Mas? Nggak ada. Kecuali untuk dipasang iklan tuh sekitar minimum 30 detik atau 1 menit itu biasanya YouTube masih mikir-mikir untuk dolarnya. Memberikan iklan. Iya, memberikan iklan. Jadi durasi tontonnya itu kan yang kita, kalau untuk durasi itu urusannya nanti sebenarnya untuk penonton. Iya. Ya kan? YouTube. Saya cuma menggambarkan gini Mas, kan emang benar tadi Mas Denny bilangnya gini. Jadi kita bikin video secukupnya, betul. Ada kadang-kadang video yang sebetulnya kita bisa ceritakan dalam waktu 5 menit tapi singkat padat, tapi kadang-kadang kalau kita ngajar, wah 10 menit aja biar banyak iklannya gitu kan, kita jadi panjang-panjangin sehingga ujung-ujungnya malah retensinya malah berkurang gitu kan. Sementara di sisi lain di YouTube tuh ada yang acara setan-setan itu sejam setengah yang nontonnya jutaan juga gitu, karena emang orang nggak bisa lepas nonton acara. Iya, nah mungkin lebih ke ini Mas, materi yang disampaikan mungkin Mas. Apakah bisa membuat orang bertahan atau tidak, bukan durasi ya. Durasinya mau panjang 1,5 jam tadi, tapi kalau materinya bisa membuat orang bertahan, ya orang nonton aja gitu ya. Mau 5 menit, tapi kalau di 1 menit pertama bosan, orang akan pergi gitu ya Mas Denny ya. Itu betul. Gitu. Tapi yang lebih menjadi kunci itu sebenarnya adalah niche dari channel kita. Ya kan? Kita mau bikin 5 menit, mau bikin 10 menit, tapi kalau yang ngumpul di channel kita itu peminatnya sama semua, itu ya karena YouTube bekerja berdasarkan minat. Makanya channel kita juga harus dibuat berdasarkan minat.
Kita nggak bisa bikin bahas burung, kemudian satu lagi bahas Android misalnya. Iya. Itu kan random ya. Minatnya sudah beda. Jadi gimana mungkin yang suka Android akan nonton burung atau sebaliknya? Iya. Nah, kalau dari hubungannya dengan retensi, kalau saya suka burung, dia bahas burung yang bagus misalnya, ya saya akan nikmatin. Iya. Sebosen-bosennya, seenggak paham-pahamnya saya, ini topik kesukaan saya. Ini topik yang seluruh betul. Itu juga menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan subscriber. Iya. Harus niche ya, Mas. Yes, harus apa spesifik ya. Saya datang ke channelnya Mas Ben, ada burung, mau subscribe, saya lihat channelnya kok bahas Android juga. Wah, enggak inilah. Akhirnya nggak sesuai gitu ya. Tapi begitu orang lihat, oh Mas Ben ini bahas burung ini kok kenapa jadi burung? Itu dari Blackpink ke burung mungkin cocok Mas tadi karena ya. Jadi gitu. Jadi rekomendasi tadi berdasarkan retensi. Kalau pertanyaannya Mas Ben, apakah nanti kalau 10 menit bisa ditambah iklan, memang bisa. Untuk menambah iklan tambahan itu minimal 10 menit durasinya. Tapi iklan juga nggak akan nongol kalau watch time-nya nggak bagus, kalau durasinya nggak bagus. Jadi sebenarnya kita hanya memasang lapak sebenarnya. Iklan atau keluar atau enggak terserah YouTube. Berarti fungsi kita adalah membuat konten yang bisa membuat orang nonton bertahan lama. Di situ ya Mas ya? Yes. Bertahan lama, kemudian ya sudah, nanti kalau masalah kita pasang iklan banyak pun sampai belakang, kalau 2 menit sudah bubar, nggak akan lihat juga ke belakang kan? Iya, betul. Nah Mas, ini kalau buat UKM Mas, UKM ini kan mungkin dia tujuannya supaya berjualan kan, atau produknya mudah ditemukan nih di YouTube, tapi mungkin dia punya kendala keterbatasan soal kemampuan membuat channel. Nah itu paling mudah gimana Mas? Paling mudah. Tadi kan saya baru cerita ada 2 hal yang bisa menyebabkan orang atau sebuah video mendapatkan view bahkan subscriber. Pertama tentunya topik atau niche-nya. Yang kedua tadi masalah kata kunci. Yang ketiga adalah masalah retensi. Retensi itu urusannya sama bagaimana kita membuat video, mengedit video, mempresentasikan diri kita dan seterusnya. Urusannya video. Ada hal lain yang bisa membuat kita mendapatkan view. Yang ketiga adalah dari thumbnail. Thumbnailnya. Kalau Mas Ben buka YouTube itu kan ada gambar-gambarnya itu. Nah, itu thumbnail. Gambar kecil. Thumbnail dan judul itu satu kesatuan yang YouTube bilangnya itu click through rate atau CTR, atau bahasa Indonesia itu apa kalau di nilai thumbnail dan judul itu ada. Jadi misalnya gini, kita tadi kan ada SEO, gua nggak ngerti SEO, nggak ngerti riset. Ya sudah, coba bikin videonya yang menarik. Dia bikin video menarik, view-nya bisa banyak karena YouTube melihat, oh kamu nyimak, penontonmu nyimak, makanya padahal nggak pakai SEO, bisa jadi. Yang ketiga dari dia bikin thumbnail sama judulnya itu ngekill banget gitu. Bikin orang penasaran gitu. Jadi orang penasaran, nggak pakai SEO, padahal videonya juga biasa-biasa aja mungkin. Iya. Ngejar-ngejar itu. Kalau yang orang bilang itu yang clickbait itu maksudnya yang agak-agak apa? Memancing untuk ngeklik. Menurut saya clickbait itu nggak masalah selama kita bisa delivery video kita sesuai dengan thumbnail. Betul, nggak berbohong sebetulnya, maksudnya cuma hanya Kalau ilmu thumbnail dan judul itu udah pasti harus pakai ilmu clickbait, harus pakai ilmu umpan kan. Cuma jangan bohong gitu aja. Iya. Itu apa judulnya apa, isinya apa, yang penting orang klik dulu toh, itu kan yang sering. Ya, ada tiga kan, dari apa tadi, SEO, dari retensi, dari thumbnail dan judul. Kemudian satu lagi dari topiknya itu sendiri. Sekarang lagi topik apa misalnya, kita bahas mengenai itu. Tentunya kalau sesuai dengan niche kita ya, itu bisa membuat YouTube merekomendasikan juga karena lagi trending. Nah, satu lagi itu dari interaksi.
channel atau video yang banyak komentarnya atau like atau dislike pun sekalian itu akan dibaca YouTube juga sebagai engagement, ketertarikan. Oke. Jadi untuk teman-teman UKM khususnya atau siapapun sebenarnya untuk bikin konten kreator di YouTube, saya yakin 5-5-nya ini kalau kita bisa 5-5-nya itu mau 3 bulan 10.000, 100.000 subscriber bisa aja. Iya ya, kalau kita fokus ya Mas ya, kalau menjalankan yang 5 itu ya. Iya. Nah, tapi jangan khawatir, kalau bisa 5-5-nya itu bagus, sangat bagus banget. Tapi kalau nggak bisa, itu ya, kalau satu naik bisa menaikkan yang lain. Oke. Nah, misalnya channel saya itu dulu bagus di riset karena saya suka riset. Saya suka SEO. Makanya saya kuatin di situ. Untuk retensi sangat busuk karena video saya dulu bikinnya sambil lalu gitu, sambil gambarnya cuma iya, gambarnya bangun tidur syuting ya gitu, ya kan kadang laku ya Mas ya lagi ya sekarang. Iya. Belum lagi audionya saya hancur banget, baru kemarin aja saya coba betulin, retensinya kurang, thumbnailnya juga. Kebetulan kalau thumbnail saya kan presentasi, saya hampir nggak ada apa-apa, objek apa-apa untuk dibuat thumbnail yang menarik. Saya bikin thumbnail yang main di copywriting lah, di wording lah. Itu yang saya coba. Thumbnail biasa aja, retensi biasa aja, kemudian apalagi topiknya saya kuat karena saya tahu, karena riset akhirnya saya tahu orang-orang ini butuh apa sih. Orang suka apa? Ya. Nah, satu lagi interaksi sangat bagus di channel saya. Jadi dari 5 ini saya baru bisa memaksimalkan 3 pada awalnya. Dan itu bisa 100.000 subscriber dalam 10 bulan. Dengan seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman UKM apapun itu bisa coba jalankan mana sih yang bisa. Yang bikin video udah pasti deh. Ini kan platform YouTube udah pasti bikin video. Iya. Tapi mau cerita apa itu butuh latihan, butuh waktu. Iya Mas, kan? kelihatan sekali Mas, betul. Jadi begitu. Kalau untuk UMKM nanti mau bikin channel apa misalnya, udah saya yakin untuk masalah nis nggak masalah karena UMKM kan biasanya usaha sesuatu hal aja kan Mbak ya. Iya. Biasanya dia segmented dan spesifik gitu. Kopi atau nastar atau tongseng segala macam. Iya. Ya sudah, yang dibahas itu aja. Yang dibahas yang sesuai itu. Masalah nantinya mau kuat di mana itu sambil belajar nggak apa-apa. Bikin video gimana sih, kemudian bikin thumbnail yang bagus gimana sih, kemudian riset kata kunci gimana sih, nyari keyword di seputaran tongseng segala macam itu gimana. Kemudian gimana biar orang mau komen sih? Atau gimana kita mencari topik yang pas saat ini lagi musim apa nih? Musim puding lumut misalnya, itu bisa kita coba. Ya kan? Itu bisa. Iya, benar. Mas Denny kali ya. Maksudnya kalau untuk lebih detailnya kali ya Mas Denny ya. Maksudnya bisa terbantu di situ kan. Maksudnya kita bisa bahas 7 hari 7 malam nggak kelar-kelar tuh kalau sudah detail. Ini kan. Iya. Kira-kira tapi berarti gitu. memang penting untuk menggunakan YouTube karena penggunanya saat ini yang memang paling aktif di YouTube ya Mas ya, orang-orangnya ya Mas, karena mereka saat ini lebih senang menonton dalam bentuk video ya. Betul. Literasi bangsa kita agak kurang menguntungkan untuk. Iya betul. Jadi nonton sesuatu yang pasti aja, nggak perlu pakai imajinasi lagi. Dalam bentuk visual bergerak gitu ya. Ya. Dan yang menarik ini Mbak, kalau teman-teman mencoba untuk UKM untuk mencoba bikin konten dengan kemampuan sebisanya dari 5 hal tadi, itu kalau di YouTube tentunya kan bisa mendapatkan AdSense atau uang dari YouTube sendiri kan. Kalau itu nanti kita memenuhi syarat. Tapi yang banyak saya lihat itu dari sisi pendapatan itu lebih besar nantinya itu di luar AdSense. Karena branding yang didapat. Betul. Sponsor gitu ya maksudnya Mas ya. Jadi mau sponsor, mau afiliasi, mau jualannya sendiri ya gitu, kan. Gitu. Iya. Subscriber 1.000. Saya ada kasus subscriber mungkin udah gede ya 10.000. Tapi yang nonton 1.000, 2.000. Tapi begitu saya tanya jualannya itu lebih gede kemana-mana dari AdSense itu sendiri.
Iya, iya, lebih iya, gede iya. dari view sendiri karena yang saya lihat itu contohnya channel jam tangan lah, dia jualan, ada dropshipper juga, ada kulakan juga, itu jam tangan murah-murah itu dia bikin channelnya, dia review sekaligus jualan, kasih link Tokopedia misalnya. Akhirnya bisa maju kemana-mana, dapat endorsan juga, dapat sponsorship juga seputar Ya, dia. ya, menarik Mas. Menariknya tadi bahwa sebenarnya dia bisa jadi lapak untuk demo ya sebenarnya ya, Ya. meyakinkan publik atas produknya. Yes. Jadi abaikan soal AdSense. AdSense itu adalah bonus gitu ya. Bonus, Jadi yes. kita kalau fokus di sebagai tempat untuk mendemokan produk kita sehingga orang tergiur, tujuan kita justru tercapai, yaitu mempromosikan produk kita gitu ya Mas ya. Yes. Dan hasilnya jauh lebih besar daripada AdSense sendiri yang susah ya dapetinnya ya Mas, harus mengoptimasi sana sini ya, energinya banyak ya Mas ya. Kesimpulan yang asik banget tuh, Wi. Maksudnya kesimpulan, karena saya tadi berpikir gini Mas, jadi sebagai seorang yang berjualan ya, UMKM yang baru berangkat dari Instagram, itu pertama dia ngurusin Instagram, misalnya kebanyakan kan sendiri-sendiri nih Mas, sendiri masih kecil-kecil gitu ya, jadi dia kadang-kadang nge-posting Instagram, ngurusin masaknya, ngurusin delivery itu udah lumayan, apa kalau bahasa saya tumpak tungtung gitu, tungtung terus gitu, dia harus bikin lagi video dengan standar kualitas yang bagus. Nah, tapi kalau tadi Wiwi cerita itu menarik sebetulnya. Jadi kayaknya fungsinya bisa di awal itu, fungsinya YouTube ini sebetulnya membuat kredibilitas bahwa emang misalnya dia emang yang masak ini, masakan ini loh. Iya. Ini waktu aku ngebungkusnya, ini loh telurnya waktu aku pecahin. Iya. Nah, kasarnya tuh YouTube-nya dia dijual oleh Instagram-nya dulu gitu loh. Kalau orang-orang itu mau melihat gitu. Sementara yang tadi Mas Dini ceritain, YouTube-nya ini sebetulnya kalau dikerjakan dengan 5 kata kunci tadi, itu bisa berfungsi sendiri, yang nantinya malah mendukung dia punya Instagram. Jadi awalnya agak berbeda dengan logikanya YouTuber, tapi ujung-ujungnya kerjanya akan sama gitu nggak sih? Maksudnya, iya. Banget ya ceritanya, kayak aku nangkep ininya gitu, apa? Iya, betul. Iya. Kalau buat UMKM mungkin tadi dia nggak usah mempedulikan AdSense. Yang penting bahwa tujuannya dia adalah YouTube itu sebagai media untuk dia mendemokan produknya. Tadi yang dibilang sama Mas Jenny, membangun kredibilitas brand. Kalau produk kita bisa kita tunjukkan melalui demo yang ada di video di YouTube, bahwa produk kita itu menarik, bahwa produk kita tuh enaknya harus bisa terlihat, bahwa produk kita itu kuat. Kalau misalnya jualannya produk-produk yang memang basicnya adalah kekuatan gitu ya. Kalau itu terus disampaikan, kemudian publik melihat, lebih mudah kan Mas memprovokasi atau mempengaruhi publik dengan visual bergerak kan, kayak iklan. Semacam iklan, tapi dia bikin sendiri, dia demokan sendiri, dia terus-terusan brainwash penontonnya tentang produknya, lambat laun penontonnya jadi suka, beli, at the end produknya bisa terjual lebih banyak daripada yang biasanya YouTuber itu kalau bikin arahnya justru ke AdSense, yang menurut Mas Denny justru tidak lebih besar ya Mas? Ya. AdSense itu hanya untuk overhead cost aja paling, untuk biaya produksi, untuk beli kopi-kopi kalau kita habis syuting panas selesai. Iya. Karena untuk dapat AdSense itu juga harus view-nya banyak banget. Iya, effortnya besar ya Mas ya. Kalau effort itu ya tergantung ininya lah, tergantung jenis channel gitu kan, jenis channel ya. Tapi memang ada effort lebih daripada kita membuat konten Instagram misalnya hanya modal Canva aja kita sudah bisa bikin posting. Betul. Kan? Yes. Untuk video itu kan pastinya harus banyak hal yang harus dikuasain. 5 hal tadi itu kalau di drop down itu beranak cucu sebenarnya. Iya, banyak banget. Sub-subnya banyak banget. Iya. Bikin video udah pasti. Riset kata kunci udah pasti banyak kegiatannya. Bikin mencari topik yang hangat yang lagi itu juga butuh waktu. Kemudian gimana tipsnya biar orang thumbnail dan judul, kemudian biar orang komen gimana sih? Itu kan semuanya ada trik ilmunya ya. Tapi intinya sih sebenarnya kalau video bisa bermanfaat, kembali lagi YouTube itu membaca sinyal penonton. Kalau penonton tertarik, udah pasti dia akan rekomendasinya lebih banyak. Dan enaknya di YouTube itu kita bisa lihat analitiknya. Jadi kinerja
setiap dari ini saya 5 hal ini karena dari data analitik yang ada di dashboard YouTube. Semuanya tersedia di situ, kita bisa lihat performanya, kita bisa lakukan strategi berdasarkan ini. Jadi kita nggak bagus nggak ya thumbnailnya? Lihat aja di situ ada kok nilainya, thumbnailmu bagus nggak? Retensinya bagus nggak? Ditonton nggak? Ada datanya. Komennya gimana? Ada presentasinya di situ. Topiknya bagus nggak? Ada lihat 10 list 20 sebulan terakhir misalnya. Topik yang lagi ramai apa aja sih videomu? Bahkan dalam 2 hari terakhir yang lagi banyak ditonton video mana sih? Itu kita bisa ngelihat. Kemudian satu lagi yang masalah topik ya. Apa tadi? SEO ya. SEO. Jadi kalau bikin YouTube hanya untuk mengejar AdSense, menurut saya agak jadi orang yang merugi sebenarnya. Betul, setuju Mas. Setelah tahu tadi ya ternyata ngapain fokus di AdSense ya gitu. Kalau kita bisa menjual diri kita jauh lebih besar nilainya. Yang akan kita dapat besar dari itu adalah brand. YouTube manggil saya ke London itu bukan karena viewer saya jutaan. Bukan subscriber saya waktu itu udah gede banget, baru 200.000 waktu itu ya, saya sudah dicolek-colek YouTube. Tapi karena brandnya, YouTube melihat saya konsisten, mungkin saya penyampaiannya sesuai dengan platform mereka, jadinya sudah. YouTube nggak memperdulikan view, tapi lihat potensi atau brand yang mungkin ya, tapi sepertinya seperti itu. Iya. Menguntungkan karena kontennya positif dan relevan dengan kebutuhan YouTube, yaitu mengedukasi orang kan Mas. Betul. Mau tanya YouTuber siapa deh yang gede-gede, mereka dapat duitnya dari mana deh? AdSense atau dari luar itu? Saya yakin dari luar. Dari luar AdSense. Tahu Mas. Dari luar AdSense ya. Saya biasa menggunakan. Ya. Tahu sendiri ya. Kebayang ya. Sekali speak up berapa gitu sekali. Ya. Nah, itu sekali syuting bikin videonya gitu. Ya, setuju Mas. Berarti sebenarnya kalau kita mau fokus di YouTube, fokusnya itu adalah membangun brandnya itu sendiri, jangan fokus ke AdSense ya Mas. Ya. Jadi kita. Kenapa Mas? Silakan Mbak. Ya. Jadi fokusnya adalah membangun brand. Meskipun nanti membangun brand itu tetap ada kaidah-kaidah dari YouTube yang harus diikuti tadi ya Mas ya. Betul. Tapi kita fokusnya di situ sehingga kontennya jadi relevan, kontennya jadi memang menyenangkan gitu. Kalau arahannya ke AdSense kan kita jadi fokusnya ke AdSense, nggak fokus ke konten yang harus insightful kan gitu kan. Memang di Indonesia, nggak dimanapun sih, nggak cuma Indonesia. Itu sebenarnya kalau saya kategorikan ada 2 jenis konten kreator ya. Yang pertama yang urusan brand tadi, mazhab itu. Yang kedua adalah untuk murni nyari view untuk AdSense. Dia nggak peduli brand, dia nggak, pokoknya view-nya banyak, jutaan, bodo amat. Kalau perlu saya nggak tampil, tapi yang penting view-nya tinggi, dapat AdSense banyak. Kan? Nah, itu ada juga yang begitu. Tapi biasanya untuk view-view yang model-model begitu, karena mereka nggak peduli brand, akhirnya kontennya biasanya agak nyerempet-nyerempet, misalnya masalah yang lagi sensitif, masalah hak cipta juga diakal-akalin misalnya, upload misalnya. Tapi secara view, secara ini mungkin gede engagementnya segala macam, tapi secara konten pendapatan juga gede, tapi risiko untuk gampang nggak sustain Mbak, nggak ini, berisiko. Iya. Mungkin akan di drop down sama YouTube pembicaraan atau di suspend gitu ya. Iya, bisa. Tapi itu kayaknya buat non UMKM kali Mas. Karena UMKM pun pasti kan dia udah ngelibet ya jualan barangnya. Iya. Jadi itu, kalau buat balik lagi kita ke UMKM seperti yang tadi Wiwi cerita, ya memang niatnya itu udah sebaik-baiknya membuat kredibilitas brand gitu ya, lebih tinggi lagi. Kayak tadi maaf yang jualan samcan itu gimana bunyi kerinting-kerinting kulitnya yang kering itu kali ya, itu bisa ditaruh di video ya. Betul. Kalau kepiting tuh dikepruk gitu kan, pruk gitu, terus ditarik gitu kan, ya Allah, pasti kan bikin lapar gitu kan. Terus kayak pada saat ditarik, kemudian dagingnya keluar, jadi pengen, langsung orang bisa berapaan nih? Gitu. Jadi kayaknya besarnya di situ tuh, berapaannya ini. Iya, Samantara kayaknya seperti itu fungsinya, Wi. Iya, betul. Dan tadi
suggestion Mas Denny untuk sementara sudah membuat seperti itu, ada 5 hal yang perlu diperhatikan supaya nanti akun YouTube-nya sendiri itu bisa malah mendukung jualannya di Instagram nanti di ujung-ujungnya gitu kali ya. Syukur-syukur malah view-nya juga dapat tinggi, itu memungkinkan juga. Iya, jadi ada dua pendapatan ya Mas ya, pendapatan dari penjualannya sendiri dan mungkin dari AdSense. Yang masak-masak itu ada brand apa, margarin kayak atau brand kecap kayak atau brand apa gitu yang tolong dipakai brand saya buat di video jadi income lagi buat mereka ya. Placement ad. Iya kan udah placement misalnya. Tambahin dong kalau lagi masak-masak pakai kecapnya produk saya gitu kan ditaruh itu udah berapa Mas? Sebagai orang advertising kita paham lah Mas ya harganya. Kebayang ya Mas? Itu kan built-in produk kan kalau kita bilang built-in produk kalau dulu kan. Betul. Dan itu nggak butuh subscriber banyak-banyak, 5.000, 10.000 subscriber aja walaupun nggak bayar ya, barter-barter. Kecapnya itu kasih, itu sudah bisa jalan. Dan untuk konten-konten yang UMKM gini, misalnya konten masak, konten apapun itu, kerajinan kayak apa, itu termasuk konten yang lifetime, yang abadi menurut saya. Betul. Jadi nggak ada batas waktunya. Jadi bisa aja 3 bulan upload sepi, tiba-tiba bulan ketiga itu rame banget. Ada apa nih? Karena tren tadi. Iya. Jadi investment. Kalau kita upload video tentang sesuatu yang bisa ditonton kapanpun itu nggak usah khawatir. Itu bisa dapat view kapan aja. Iya. Misalnya resep bikin nasi goreng hari ini sama 3 tahun atau 10 tahun kemudian orang tetap akan nyari ya nasi goreng gitu ya. Apa namanya Mas istilahnya? Evergreen lah. Evergreen. Lawas banget. Evergreen. Konten yang tidak lekang oleh waktu. Itu kata-kata yang sudah nggak dikenal milenial. Evergreen itu generasi kita doang tuh yang tahu. Evergreen. Tapi menarik sekali Mas. Menarik sekali percakapan kita hari ini. Tapi sepertinya waktunya tidak panjang ya ini. Kita udah mau habis. Saya coba simpulkan, nanti mungkin bisa ditambahin Mas Ben sama Mas Denny kalau misalnya masih ada yang kurang. Bahwa kalau UMKM ingin fokus di YouTube sebenarnya sangat didukung sekali karena YouTube bisa membantu membangun kredibilitas brand atau produk yang mau dijual. Gitu ya. Sebaiknya fokus di situ, jangan fokus di pendapatan AdSense karena kalau brand kita kuat, AdSense akan ngikutin gitu ya. Nah, terus kemudian jangan lupa pelajari yang disampaikan sama Mas Denny tadi untuk bisa dikenal orang di YouTube, untuk bisa dimudahkan ketemu orang di YouTube itu harus memenuhi 5 kaidah tadi, yaitu SEO. Apa Mas pertama Mas? Pertama boleh SEO urutannya nggak pasti tapi boleh mana aja. SEO, kemudian retensi penonton videonya, kualitas video, kemudian thumbnail. Kita crafting thumbnail sama judulnya harus menarik. Yang keempat pemilihan topiknya. Kemudian yang terakhir engagement, orang sambutan penonton, komentar dan seterusnya. Oke. Nah, 5 ini bisa dipelajari pelan-pelan saja, nggak perlu harus terburu-buru bisa semuanya. Seperti tadi yang dibilang sama Mas Denny, bahkan Mas Denny memulai itu dari hanya mengoptimasi di 3, yang 2-nya nggak tahu waktu berjalan kemudian sambil dipelajari. Kalau teman-teman UMKM hanya baru bisa 1 mungkin nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama di 1. Mungkin bulan berikutnya bisa ditambah di optimasi yang kedua, ketiga dan seterusnya, gitu ya, pelan-pelan. Yang penting konsisten tadi sehingga channelnya bisa kemudian berkembang, followersnya menjadi lebih banyak, viewersnya jadi banyak, dan analitiknya dipelajari seperti yang tadi Mas Denny bilang. Karena semua jawaban dari pertanyaan teman-teman, kenapa follower saya sedikit, kenapa penonton nggak suka, jawabannya ada di analitik. Kira-kira itu ya Mas Denny ya. Betul ada sekali. Tambahan Mas Beben? Saya cuma nambahin tadi itu, syukur-syukur akun YouTube-nya malah menjadi another source of income, entah itu dari product placement atau brand-brand yang mau ikutan mensponsori, tapi itu bukan menjadi poin utama. Karena saat ini fokus di bisnis UMKM, buat sesuatu akun channel YouTube yang mampu mengangkat kredibilitas brand Anda di UMKM.
Itu sih tambahan. Betul. Nah, sebelum kita tutup Mas Denny ada pesan buat UMKM terkait dengan YouTube, karena yang bisa menutup semua ini hanyalah Mas Denny yang punya ilmunya. Silakan Mas Denny. Oke, kalau buat teman-teman UMKM yang mau nyoba membuat konten di YouTube, ya segera aja coba. Langsung aja pencet tombol rekamnya, nanti biar bisa memulai experience-nya, belajarnya udah segera mulai. Kalau mikir lama-lama ntar orang-orang udah kemana-mana. Siap, saya dan Mas Denny menusuk kata-katanya menusuk. Hari ini saya akan langsung pencet Mas. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.